Untuk orang tuanya Bima, itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi. Karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan. Oh, ya pertama baguslah apa yang sudah disampaikan oleh orang tuanya Bima ya. Cuman memang selaku masyarakat, menurut saya seharusnya Gubernur Arinal yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lampung. Kenapa? Harus Gubernur Arinal yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lampung. Karena Lampung viral negatif belakangan ini disebabkan oleh adanya persoalan pemimpin. Apa persoalan pemimpinnya kan gitu? Persoalan pemimpinnya adalah tidak bisa menuntaskan janji kerjanya termasuk persoalan infrastruktur jalan itu sendiri. Gembar-gembor di sana sini sebut Lampung berjaya. Namun pada faktanya 360 derajat berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Betul nggak? Itu yang harus kita sadari. Lampung berjaya di mananya Pak Gubernur? Tunjukin apa yang sudah berjaya sejak Arinal Nuni dilantik. Di mana Lampung berjayanya? Upaya masyarakat Lampung tentunya menyampaikan keluh kesahnya melalui ruang publik ya seperti media sosial tentu jadi tamparan keras bagi pemerintah Provinsi Lampung yang kerap memposting prestasi soal capaian kerja, baik itu soal kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan lain-lain. Jadi fenomena itu tentu berdampak terhadap trust publik dengan pemimpinnya menurun drastis, akan memperburuk postur Gubernur Lampung di mata publik Lampung tentunya. Jadi semestinya pejabat Lampung dalam hal ini Gubernur Lampung yang meminta maaf kepada masyarakat Lampung. Coba kalau jalannya bagus, kemudian semua apa namanya program-program, kemudian janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat ditepati, tentu kritik, teriak-teriak masyarakat seperti hari ini tentu tidak akan terjadi. Nah, pesan saya kepada Gubernur, Wakil Gubernur Lampung, jangan jadikan peristiwa ini sebagai ajang untuk mengkonter keluhan masyarakat lah. Tunaikanlah dengan perbaikan atas apa yang jadi keluhan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Aman ya buat Gubernur Lampung. Bapak ini kok kenapa sih suka nambah-nambah kerjaan? Udah jelas-jelas itu klarifikasi cuma tentang jalanan rusak. Kalau kayak gini kan Bapak juga harus ikutan klarifikasi tentang Bapak anti kritik. Yang awalnya jalanan yang rusak, sekarang rumah tangga Bapak ikutan rusak. Gara-gara waktu Bapak dihabiskan untuk klarifikasi doang. Lagian saya penasaran Pak, kenapa itu jalanan kagak dibener-benerin Pak? Kan bukan berarti jalanan rusak KPK nggak bisa ke Lampung jemput Bapak. Wurr! Gara-gara presentasi singkat Bima di TikTok, para pejabat mulai dari gubernur, bupati sampai camat di Lampung jadi bulan-bulanan netizen. Banyak yang tiba-tiba speak up tentang buruknya pembangunan di Lampung. Video-video dan foto-foto jalanan yang hancur di Lampung bergantian FYP di TikTok. Kena lu, kata si Bima. Kenapa bisa seramai ini? Kenapa pemerintah setempat jadi bulan-bulanan netizen di TikTok? Kenapa tiba-tiba banyak yang speak up tentang pembangunan di Lampung? Sebenarnya Bima ini hanya pemantik. Dia hanya memberikan kritik yang wajar kepada pemerintah di daerahnya. Namun salah disikapi oleh mereka yang tersinggung. Bahkan sampai dilaporkan ke polisi segala. Ini adalah contoh manajemen opini publik yang buruk dari para pejabat itu. Tidak tahan kritik, akhirnya menyikapi dengan cara yang emosional. Karena merasa besar, merasa punya kuasa, merasa mudah dan mampu membungkam orang-orang yang banyak bicara, akhirnya abai terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari satu tindakan kecilnya. Bos, ini era digital. Arus informasi berkembang pesat secepat kilat. Salah mengambil langkah dan mengeluarkan kalimat, maka habis kalian dikeroyok netizen. Semakin kalian kencang melawan, semakin cepat kalian rubuh. Jadi saran saya, perbaiki kembali manajemen opini publik kalian. Jangan emosional, jangan gerusa-gerusu. Dalam situasi saat ini, kekuasaan dan uang yang kalian miliki tidak akan mampu membendung mereka yang terlanjur kecewa. Jadi ada baiknya kalian berdamai dengan masalah yang kalian hadapi. Kemudian saya lihat Pak Gubernur saat diwawancarai wartawan agak emosional juga. Pak, sikap seperti itu tidak layak dipertontonkan. Bapak butuh orang-orang profesional di samping Bapak supaya Bapak bisa diarahkan bagaimana manajemen publik yang baik, bagaimana merespon wartawan,
Begitu Pak kira-kira. Terima kasih, ini saran aja Pak, boleh diterima. Dirjen HAM Kemenkumham ingatkan Gubernur Lampung kritikan Bima dijamin konstitusi. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia HAM Kementerian Hukum dan HAM Dihahana Putra mengkritik langkah Gubernur Lampung Arinal Zunaidi yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap Bima Yudo Saputro di media sosial. Bima adalah pemuda asal Lampung yang dilaporkan ke Polda Lampung setelah mengkritik infrastruktur di daerahnya tersebut. Meski terkesan eksplosif, menurut Dahana konten yang disebarkan Bima Yudo Saputro terkait kondisi infrastruktur di Lampung masih dapat dikategorikan sebagai bentuk kritik. Dana menyebut kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang tidak hanya merupakan bagian penting di dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Sebelumnya, Bima Yudo Saputro yang tinggal di Australia merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di akun media sosial TikTok miliknya, @aubimaxreborn. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan, mulai persoalan infrastruktur seperti jalan yang rusak hingga kecurangan dalam sistem pendidikan. Seorang advokat bernama Ginda Ansori Waika kemudian mengadukan Bima Yudo Saputro ke Polda Lampung terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Pemuda asal Lampung Timur itu dituding menyebarkan berita bohong. Ginda kemudian dikaitkan dengan Arinal karena pernah menjadi kuasa hukum gubernur. Tapi di beberapa media sosial, Ginda membantah laporan ke polisi tersebut atas perintah gubernur. Lebih lanjut, Dahana menukil pasal 28 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, kata Dahana, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di dalam ICCPR, negara pihak didorong untuk menjamin kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat disebutkan di dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 19 ayat 2. Pasal 19 ayat 1 berbunyi sebagaimana berikut. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan atau intervensi. Adapun pasal 19 ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan untuk berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihan. Mengingat pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Dahana lantas berharap Arinal dapat mempertimbangkan kembali langkah hukum terhadap Bima. Terlebih, kata dia, isu mengenai langkah hukum Gubernur Lampung ini telah menyita besar perhatian publik. Bagi Dahana, mengedepankan dialog dengan publik dalam menjelaskan tantangan maupun kendala kala mengimplementasikan program pemerintah merupakan langkah yang lebih positif dan konstruktif dan sejalan dengan semangat HAM. Kebebasan berekspresi adalah syarat yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang mana hal ini sangat penting dalam memajukan dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, berbagai dukungan mengalir untuk Bima. Lembaga Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung menyatakan siap mendampingi Bima yang diadukan Ginda Ansori Waika ke polisi. LBH Bandar Lampung menyatakan siap menjadi pendamping hukum untuk Bima, ujar Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi dalam keterangan tertulisnya.